Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Jawa Timur dengan Khofifah Bung Firdaus ini nggak ada hambatan sama sekali, nggak ada penantang yang top gitu ya. Saya berharap AHY juga maju di Gubernur Jawa Timur ya. Ya untuk sementara berhentilah jadi menteri di situ kan. Dia maju di Jawa Timur saya kira ini menarik ya daripada ini nggak ada rivalitas yang kuat gitu ya. Karena pilkada tuh rivalitas yang kuat itu memberikan eh, apa api demokrasinya bagus Bung Firdaus. Artinya terjadi kompetisi ide gitu ya. Kompetisi ide tentunya kita akan bisa melihat nanti celah-celah ini lemah idenya di mana. Yang sebelah sini, yang sini juga melihat ini idenya kurang deh. Nah, jadi ada suatu wacana, ada sebuah kritik bolak-balik yang terjadi antar kandidat ini yang akan memberikan kecerdasan baru buat masyarakat. Demokrasi itu harusnya begitu. Kalau seandainya Kofifa melawan kotak kosong ini saya kira ini tidak mendidik secara politik, maka orang-orang Jawa Timur atau orang yang punya akar Jawa Timur ya bisa jadi ya banyak sekali sebenarnya majulah sebagai calon gubernur di Jawa Timur untuk bersaing dengan Kofifa, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi sambil menunggu penutup atau pendaftaran di KPU ya untuk pilkada, bupati, gubernur, wali kota dan segala macam di Agustus ini, gitu ya. Kita melihat terutama untuk Jawa Timur, gitu ya. Nampaknya Ibu Kofifa belum menemukan penantang yang cukup berarti, gitu. Bahkan yang terakhir, gitu, hampir semua partai, baik itu KIM, gitu, ya, itu merapat mendukung Ibu Kofifa dan Emil Dardak. Bahkan Demokrat juga sudah mengeluarkan kartu rekomendasi untuk Ibu Kofifa, begitu. Nah, memang masih ada tertinggal, paling tidak 3 partai lagi yang kita lihat ya, gitu. Ada PDIP, ada PKB sebagai pemenang pemilu di sana, plus Nasdem yang belum menentukan sikapnya, gitu. Nah, pertanyaan kita, apakah juga dibalik kelamaan atau ke belum kompakan antar baik itu PKB dan PDIP di dalam mengusung siapa kira-kira yang akan dimajukan, atau malah gitu ya, PKB dan PDIP masuk bergabung dalam koalisi bersama mengusung Ibu Khofifah, begitu ya. Kita melihat kemungkinan munculnya kotak kosong di dalam pilkada daerah. Dan kalau ini terjadi ya sangat ironis sekali gitu ya. Karena kita ingat bagaimana Ibu Khofifah 3 kali maju dalam pilkada Jawa Timur gitu ya. Artinya sebagai bagian dari ikhtiar politik gitu ya. Untuk memberikan perlawanan atau memberikan semacam media berbagi ide dan pengetahuan termasuk juga program kerja tawaran kepada rakyat Jawa Timur gitu ya. Dan baru pada yang ketiga terpilih gitu. Masa ketika untuk kedua kalinya Khofifah maju gitu, yang lainnya tidak punya keinginan untuk memberikan semacam penantang atau challenging terhadap program-program kerjanya. Ini sangat merugikan dan tidak baik sebenarnya. Walaupun sekali lagi realita politik itu bisa saja terjadi begitu. Nah, memang yang kita bisa dorong adalah yang kita coba harapkan gitu ya. Bagaimana nanti PKB dan PDIP gitu karena 2 partai ini PKB sendiri bisa mengajukan calonnya gitu karena mereka memiliki quorum yang cukup untuk maju sebagai pilgub Jawa Timur begitu ya. Tetapi kalau PDIP dan PKB bisa bersama-sama begitu ya, siapa ya maju sebagai penantang, maka paling tidak publik akan mendapatkan opsi-opsi yang lain selain Ibu Khofifah dan Emil Dardak di sana begitu. Nah, tinggal melihat bagaimana nanti dalam akselerasi antara PKB dan PDIP gitu ya, plus Nasdem misalnya. Apakah nanti yang dimajukan sebagai calon gubernurnya dan berasal dari PKB atau dari PDIP, kira-kira mana yang akan kuat begitu. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei-survei ya, begitu ya, baik Ibu Risma ataupun yang dari PKB misalnya, memang angkanya masih tertinggal dari Ibu Khofifah begitu. Jadi, tetapi gitu ya, dengan kondisi seperti ini apakah memang nanti tidak akan dicoba didorong, tidak akan coba digejut lebih lanjut begitu. Tapi ya sudahlah, kita bergabung saja dan kita katakan kita akan menemukan kotak kosong atau seolah-olah nanti akan muncul calon yang lain, tetapi pada titiknya sebenarnya tidak ada pertempuran atau persaingan gitu ya di dalam ide atau program kerja untuk Jawa Timur, Bumil. Jadi sangat disayangkan kalau nanti gitu ya pilkada Jawa Timur hanya diikuti oleh seorang calon dalam hal ini Ibu Khofifah dan Emil Dardak, Bu Meldi. Ya ini yang saya bilang orang terpaku dengan lembaga-lembaga survei Bung Firdaus ya. Jadi mungkin sebagai baseline ya oke ya lembaga survei, tapi kan ada ruang dan waktu untuk berusaha agar elektabilitas naik gitu ya. Dan saya kira ya Jawa Timur kan juga ada orang-orang Madura yang bagus gitu ya. Kalau bisa eh, Pak Mahfud maju kan menarik juga Bung Firdaus ya. Pak Mahfud maju jadi gubernur gitu ya. Ini sebenarnya menarik-menarik saja gitu ya. Kemudian ya dari Pak Mahfud
ini kan lagi hanya sebagai kritikus, saya kira ikut aja Bung Firdaus. Saya kira nih sebuah terobosan yang baik gitu ya. PDIP menyodorkan Mahfud dan Bu apa Bu Mensos misalnya. Ini kan lebih dasar Bung Firdaus. Ya lupakan yang pemilihan-pemilihan kemarin dan itu baru. Yang kita sayangkan begitu banyak orang di Jawa Timur gitu gak bisa maju itu saya kira ada sesuatu yang eh, ada kontradiksi di demokrasi kita, Bung Firdaus. Iya, betul. Demokrasi untuk lihat dalam konteks ini kita mulai terjadi pelembaman ya. Orang menjadi mager begitu ngeliat ya sudahlah Kofifa aja kayaknya dia unggul di sana gitu. Kita tidak memberikan perlawanan. What gitu. Jadi kalau anak muda mengatakan loh, kalau gitu untuk apa saya pilih Anda di dalam pileg atau anggota DPRD Jawa Timur misalnya? Untuk apa PKB sebagai pemenang? Untuk apa PDIP nomor 2 di sana? Ketika karena kan itu bagian dari artikulasi suara politik kan Bu Meli begitu ya. Artinya kalau itu tidak digunakan juga dalam mekanisme kepemimpinan mencari gubernur dan wakil gubernur untuk apa kita pilih suara? Jadi sia-sia saja begitu. Jadi menjadi sangat sangat ironi begitu. Jadi ini menurut saya juga seharusnya menjadi pertanyaan dari partai politik. Nah kalau kita lihat ini kan memang contoh misalnya PKB dan PDP masih agak-agak semangat untuk coba memformulasikan lah kira-kira siapa yang bisa dimunculkan sebagai penantang. Walaupun sekali lagi pilihannya siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2 begitu. Atau yang seperti Bu Meldi katakan tadi gitu ya. Kalau Anies Baswedan saja berani mengatakan saya maju lagi dalam pilkada DKI Jakarta, maka Pak Mahfud MD sebagai mantan kandidat cawapres untuk Pilpres 2024 kembali ke basisnya di Jawa Timur dan diusung oleh ya karena Pak Mahfud bisa masuk dalam banyak hal ya. Artinya dia PKB juga bisa diterima, di nasionalis juga bisa diterima begitu. Sebagai sebuah alternatif, kenapa tidak begitu? Artinya kita tidak membiarkan panggung demokrasi di Jawa Timur itu hanya diisi oleh satu warna saja, Khofifah misalnya. Tapi kita juga tawarkan alternatif yang lain gitu. Dan saya berharap juga publik juga memberikan semacam demand ya, artinya jangan biarkan panggung ini kosong begitu. Hanya diisi oleh satu orang monoton musiknya gitu. Harus ada penantangnya, memberikan irama-irama atau beda-beda narasi, beda-beda cerita begitu sehingga kita bisa membanding-bandingkan. Kalau monoton satu pihak saja, satu genre saja, itu tidak akan menarik gitu. Dan ketika dia terpilih, Anda tidak punya pembanding. Pembandingannya dirinya sendiri. Dan kalau dirinya sendiri yakinlah kita akan lupa begitu. Tapi kalau kita punya pembanding, kita akan ingat, oh iya dulu si A ngomong gini, penantangnya ngomong B, gitu, sesuatu yang berbeda. Ternyata yang dikatakan oleh si B itu betul begitu. Atau yang dijanjikan oleh pemenang ternyata tidak terwujud. Ini menjadi semacam bagian dari rekognisi untuk demokrasi di kita begitu. Jadi sekali lagi, iya, kita berharap akan muncul penantang untuk Pilkada Jawa Timur, tidak menjadi kota kosong. Begitu juga untuk Sumatera Utara begitu. Muncul sudah surveinya, ternyata hasilnya besar begitu ya Bobi dan Edi Rahmayadi itu agak di belakang begitu. Ya sudahlah, kita kalah di sana daripada ngeluarin duit, kita biarkan saja kita bergabung. Mudah-mudahan nanti juga bagian dari artikulasi politik. Jangan lupa, kalau Anda berorientasi gitu ya, kemudian memberikan walaupun kalah gitu ya, maka Anda punya semacam momentum, semacam rekognisi untuk Pilpres ya 5 tahun berikutnya, baik itu untuk Pilkada atau Pilpres. Dan ini menurut saya untuk Provinsi Jawa Timur atau Sumatera Utara atau yang lain begitu ya, ini semacam pertaruhan, membiarkan tidak memberikan catatan atau torehan kita gitu, pembeda-pembeda politik kita di dalam kontestasi politik elektoral di sana, dan itu tidak baik sebenarnya Bu Meldi. Iya, tidak hanya figur politik ya, ke Pak Mahfud ya, itu adalah figur politik. Bisa juga nanti ya Caimin juga figur politik bisa maju situ. Kita juga mendorong para teknokrat-teknokrat yang concern untuk industri atau untuk ya, pertanian atau apa segala macam itu juga maju di situ, Bung Firdaus ya. Mentalnya harus sebagus mentalnya Ilham Habibie yang maju di Jawa Barat gitu ya. Karena ini tidak hanya urusan politik gitu ya. Jadi ada urusan kemampuan atau seseorang untuk membangun daerahnya dari segi keilmuan, Bung Firdaus. Nah, rata-rata selama ini kita hanya berharap daripada politisi-politisi gitu ya, yang memang dia akrobatiknya di ruang politik, tapi akrobatik di pembangunan ini kan penting juga. Jadi orang bisa memberikan terobosan-terobosan atau masalah-masalah pembangunan yang terjadi di daerah dan orang-orang ini sebenarnya banyak juga di Indonesia dan dia harus punya mental seperti Ilham Habibie yang punya mental di Jawa Barat. Iya, jadi kalau kita lihat Jawa Timur di mana salah satu pendukung penopang utama gitu ekonominya adalah industri pengolahan Bu Meli. Seingat saya itu sekitar 30% ya.
dari PDB atau lebih ya, PDB Jawa Timur itu berasal dari industri pengolahan dan manufaktur. Yang lainnya mungkin logistik, barang dan jasa, telekomunikasi dan seterusnya begitu. Nah, artinya kalau kita lihat dari potensi atau kelebihan Jawa Timur begitu ya, ditopang dengan banyak apa namanya enklave, bukan apa ya, daerah-daerah industri di sana, maka mau tidak mau gitu ya, bisa juga gitu ya, orang yang memiliki latar belakang industri, teknokrasi, ataupun juga pengetahuan dalam dunia bisnis misalnya, itu menjadi penantang gitu. Dan kita lihat gitu ya, di antara tokoh-tokoh atau masyarakat yang bisa dimasukkan selain non politik misalnya, pengusaha kah? Ya, artinya pengusaha yang benar ya, yang punya integritas, punya program-program kerja yang baik, begitu itu juga bisa dimasukkan begitu. Paling tidak harapan kita bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menambahkan, memperkuat aspek dari kesejahteraannya, pendidikan dan kesehatannya, begitu ya, sehingga Jawa Timur benar-benar menjadi kota yang bisa mengejar begitu ya, walaupun dari sisi populasi besar, tapi masih agak tertinggal dibandingkan Jakarta begitu. Nah, kalau Jawa Timur bisa menjadi semacam sentra baru dalam konteks terutama Surabaya, kemudian kota yang lain gitu ya, bisa menjadi sentra baru dalam pembangunan ekonomi gitu ya, maka kita punya dua hub, baik itu dari timur ataupun dari barat Jakarta misalnya, yang akan coba mengakselerasi pembangunan di Pulau Jawa begitu. Dan ini sebenarnya menarik begitu ya, menjadi satu tawaran-tawaran menarik, termasuk kira-kira bagaimana gitu mengoptimalkan sumber daya masyarakat Jawa Timur yang sudah cukup besar begitu. Artinya apa? Bonus demografi di Jawa Timur itu bisa dioptimalkan menjadi kekuatan ekonomi gitu. Dan kalau kita lihat ini ya, kita butuh figur-figur baru, kita butuh ide-ide baru, kita butuh program-program baru di dalam kepemimpinan Gubernur Jawa Timur gitu. Nah, pertanyaannya, apakah ini cukup terakomodir dengan seorang calon saja, Ibu Kofifa misalnya, gitu ya, atau kita butuhkan calon-calon yang lain, gitu ya, butuh masukan-masukan yang lebih segar. Nah, sebenarnya ya ini harus kita lihat gitu. Tapi sekali lagi, kita berharap antara PKB, PDIP, atau Nasdem juga berani memunculkan satu kandidat baru, gitu ya. Paling tidak ada dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur untuk kontestasi pilkada Jawa Timur, sehingga kita punya pilihan-pilihan, punya apa ya, opsi-opsi yang lebih baik di dalam kesejahteraan masyarakat di sana, Bu Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama, terima kasih Bu Meldi. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.